Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan untuk perhitungan harga pokok produksi dalam mata kuliah Lab Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Isnen, SE MAK dari Universitas Dina Sarana Informatika Cabang Cengkareng jurusan Akuntansi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adelia Ramadhani dengan NIM 632207776, Angelika Putri Yasminisma Warni dengan NIM 632200095, Dia Portina Manalu dengan NIM 632200604, Mutia Rahmasari dengan NIM 632200750, dan Nur Isnainingsi dengan NIM 632200775. Studi kasus kali ini kami mengambil suatu usaha UMKM yaitu dimsum mentai. Dimsum adalah salah satu jenis makanan yang sangat populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Hidangan ini berasal dari negara Tiongkok dan dikenal dengan variasi rasa serta cara penyajiannya yang unik. Salah satu inovasi terkini dalam dunia kuliner, dimsum adalah penggabungannya dengan saus mentai serta cocolan chili oil yang memberikan cita rasa khas Jepang yang mewah dan lezat. Dimsum mentai menjadi pilihan favorit bagi pecinta kuliner yang selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda. Ini saya sudah merincikan biaya-biaya yang diperlukan untuk mencari harga pokok produksi. Untuk biaya bahan baku yaitu sebesar 333.000, biaya bahan penolong sebesar 172.000, biaya tenaga kerja untuk 5 karyawan sebesar 250.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 159.000. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu cara perhitungan untuk menghitung harga pokok produksi. Di sini kita langsung saja beralih ke Excel. Dan saya juga sudah membuat soal dan kolom untuk menjawab pertanyaannya. Untuk soalnya yaitu produk diolah melalui satu departemen produksi. Dimsum mentai merupakan sebuah usaha kecil dan menengah UMKM yang mengelola produksinya melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama Januari 2024 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 333.000, biaya bahan penolong sebesar 172.000, biaya tenaga kerja sebesar 250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 159.000. Jadi jumlah keseluruhan untuk biaya itu di angka 914.000. Jumlah yang dihasilkan produk jadi yaitu sebesar 304 dan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 60%, dan biaya overhead pabrik sebesar 40%, sehingga menghasilkan di angka 76. Untuk soal yang diminta yaitu A. Hitunglah harga pokok produksi per satuan. B. Hitunglah harga pokok produk jadi. C. Buatlah jurnal pencatatan biaya produksi yang diperlukan. Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, yaitu hitunglah harga pokok produksi per satuan. Di sini kita membutuhkan 4 tabel dan kita perlu melengkapi 3 tabel yang kosong, yaitu dengan cara mencari unit ekuivalennya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk BBB atau biaya bahan baku sama dengan produk jadi tambah muka kurung produk dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya dikali pembagian presentasinya. Jadi di sini adalah sama dengan produk jadi sebesar 304 ditambah 76 dikali 100% sesuai dengan presentasi biaya bahan baku sebesar 380. Untuk menghitung BBP, BTK, dan BOP tetap menggunakan rumus yang sama, hanya saja dibedakan dalam persentasenya. Untuk BBP yaitu sebesar 100%, BTK sebesar 60%, dan BOP sebesar 40%.
Jika unit ekuivalennya sudah kita temukan semua, lalu kita input saja langsung ke tabel 3, yaitu unit ekuivalen. Untuk bahan baku sebesar 380, biaya penolong sebesar 380, biaya tenaga kerja 350, dan biaya overhead pabrik sebesar 334. Dan untuk mencari biaya produksi di tabel 2, yaitu kita menggunakan di soal, yaitu bahan baku 330.000, bahan penolong sebesar 172.000, biaya tenaga kerja 250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 159.000. Sehingga jika kita totalkan dari keseluruhan biaya, yaitu di jumlah 914.000 sama seperti di soal. Dan untuk mencari biaya produk persatuan, yaitu biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Di sini BBB sama dengan 333.000 dibagi 380. Untuk mencari biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik menggunakan rumus yang sama. Jika sudah dihitung semua, di sini langsung saja kita jumlahkan dari bahan baku sampai overhead pabrik, yaitu sebesar 2.520. Baik, untuk pertanyaan yang A itu kita sudah menyelesaikan. Lanjut lagi kita untuk menyelesaikan pertanyaan yang B. Hitunglah harga pokok produk jadi. Untuk menghitung harga pokok produk jadi, di sini kita menggunakan rumus sama dengan produk jadi dikali dengan biaya produk persatuan, di mana 304 didapat dari produk jadi dikali dengan biaya produk persatuan, yaitu 2.520. Ini langsung kita input saja, sama dengan 304 dikali dengan biaya produk persatuan, yaitu sebesar 2.520, sama dengan 765.937. Untuk mencari harga pokok produk dalam proses, yang pertama bahan baku, yaitu menggunakan rumus 100% dikali 304 dikali 876. 100% didapat dari persentase soal, dan 304 didapat dari produk jadi dikali dengan 876 yang didapat dari harga biaya produk persatuan. Langsung saja kita input penghitungannya, sama dengan 100% dikali 304 dikali dengan 876. Untuk mencari bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik, itu sama saja menggunakan rumus yang sama, hanya saja yang membedakan dari persentasenya di awal sesuai dengan soal yang sudah ada. Kita sudah menemukan angka dari harga pokok produk dalam proses pada bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu mencapai di angka 592.253. Sehingga jumlah biaya produksi Januari 2024 adalah 1.358.190. Baik, selesai sudah untuk pertanyaan yang B. Selanjutnya kita jawab pertanyaannya yang C, yaitu buatlah jurnal pencatatan biaya produksi yang diperlukan. Jurnal yang pertama yaitu mencatat biaya bahan baku. Untuk mencatat biaya bahan baku ini kita perlu jurnal BDP biaya bahan baku.
pada persediaan bahan baku, yang dimana BDP biaya bahan baku di debit itu kita dapatkan dari jawaban soal A yang biaya produksi pada bahan baku yaitu sebesar 333.000, sehingga di kredit itu sama sejumlah 333.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu mencatat biaya bahan penolong. Untuk jurnalnya yaitu BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Di debitnya itu kita dapat dari soal A biaya produksi bahan penolong yaitu sebesar 172.000, sehingga di kreditnya yaitu sama sebesar 172.000. Untuk jurnal yang ketiga yaitu mencatat biaya tenaga kerja. Jurnalnya adalah BDP biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Untuk BDP biaya tenaga kerja kita dapat dari soal A biaya produksi pada tenaga kerja yaitu sebesar 250.000, sehingga di kredit jumlahnya sama sebesar 250.000. Untuk jurnal yang keempat yaitu mencatat biaya overhead pabrik. Jurnal yang dibutuhkan adalah BDP biaya overhead pabrik pada berbagai rekening yang dikredit. Yaitu di debit kita dapat dari soal A yaitu biaya produksi pada head pabrik yaitu sebesar 159.000, sehingga di kredit jumlah yang sama dengan 159.000. Untuk jurnal kelima yaitu mencatat harga pokok produk jadi. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik. Pertama kita mencari BDP biaya bahan baku. Di kreditnya itu kita dapat dari soal jawaban A pada biaya produksi bahan baku 333.000 dikurang dengan soal jawaban B pada harga pokok produk dalam proses bahan baku 266.400, yaitu menghasilkan di angka 66.600 rupiah. Untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik menggunakan langkah yang sama, yang dimana pada biaya produksi per bagian dikurang dengan harga pokok produk dalam proses perbagiannya. Didapat semua di kredit. Di sini kita jumlahkan total dari keseluruhannya yaitu di angka 121.747.
Selanjutnya untuk jurnal yang terakhir yaitu mencatat harga pokok produk dalam proses. Jurnal yang dibutuhkan adalah persediaan dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik. Untuk mendapatkan BDP biaya bahan baku di kredit itu didapat dari jawaban B pada jumlah pembagian yang sudah dihitung pada bahan baku sebesar 266.400 dan biaya bahan penolong yaitu sebesar 137.600, biaya tenaga kerja sebesar 130.435, dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik sebesar 57.818. Jika dijumlahkan pada hasil debit yaitu sebesar 592.253. Baik, jadi kesimpulan dalam pembahasan kali ini, HPP merupakan komponen penting dalam penentuan laba perusahaan karena mencerminkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual. HPP meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi. Baik, cukup sekian untuk video presentasi sekaligus penghitungan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.